Shalom adik-adik semuanya. Lihat nih, Kak Amsal sekarang ada di mana? Benar banget, Kak Amsal hari ini ada di padang rumput yang hijau yang sangat luas sekali. Wah, Kak Amsal ya, kalau ada di padang rumput seperti ini kepingin banget untuk berolahraga. Yuk, ayo adik-adik yang di rumah juga boleh berdiri. Kita mau istilahnya stretching atau pemanasan ya. Coba angkat kedua tangannya ke atas. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taruh tangannya sekarang di kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tarik ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus putar tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan. Wah, pastinya kalau sudah stretching kayak gini sudah pastinya lebih semangat ya. Kita mau beribadah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Taruh tangannya ke depan, lalu temukan tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami dapat beribadah ya Tuhan. Meskipun masih secara online, tapi kami percaya penyertaan-Mu, kasih-Mu, perlindungan-Mu nyata untuk setiap kami. Dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan memuji Tuhan, akan menyembah nama Tuhan. Dan juga belajar akan firman Tuhan. Kau yang memberkati semuanya sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Siapa yang bersuka cita katakan yeay. Belum kedengeran nih, mana suaranya? Yang suka cita katakan yeay. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menggali bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya siapa? Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Berapa banyak adik-adik di rumah yang cinta dan mengasihi Tuhan Yesus? Angkat kedua tangannya dan katakan yeay. Yuk kita mau memuji Tuhan lagi ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dekat kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku
Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Berapa banyak adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan kanannya semuanya. Wah, boleh adik-adik kembali duduk ya. Yuk kita mau sekarang belajar firman Tuhan. Pastinya adik-adik semuanya sudah memuji Tuhan dengan sukacita ya, dengan semangat juga. Nah, hari ini Kak Opsal ada di padang rumput yang hijau yang indah seperti ini. Kak Opsal kepingin cerita adik-adik. Ya, cerita di suatu malam ada peristiwa seperti ini adik-adik. 1, 2, 3. Cering. Wow. Kira-kira Kak Opsal akan cerita apa ya? Kalau ada gambar-gambar malam-malam kayak gini. Terus yang gambar putih-putih di dalam itu apa ya? Benar banget. Kak Opsal dengar ada yang ngomong itu domba Kak Opsal. Benar ya. Itu adalah domba adik-adik. Nah, di domba ini domba ini ada di dalam sebuah pelindung atau tempat atau namanya itu adalah tempatnya domba-domba itu ya adik-adik ya. Nah, tempatnya domba-domba ini berlindung. Lihat nih, ada tembok-tembok yang sangat kokoh, sangat kuat adik-adik. Dan di pintu masuknya, oh ya kenapa Kak Opsal kok tempatnya ini kok kuat banget ya? Tentunya lihat nih, buat menghindari. Wow, di sini ada serigala, ada binatang-binatang buas juga itu di sana. Ya, mereka ini kepingin untuk memakan dari domba-dombanya. Wih, serem kan? Nah, makanya itu di dalam pelindungnya ini kuat banget adik-adik. Lalu lihat nih, di pintu masuknya ini juga ada seseorang yang lagi berjaga-jaga ya adik ya. Ini bukan lagi tidur tapi dia berjaga-jaga. Semalam-malaman berjaga-jaga itu melindungi. Wow, supaya tidak ada domba yang keluar nantinya. Apalagi ada binatang-binatang buas ini yang akan masuk. Nah, namanya siapa ini yang melindungi? Ini adalah namanya gembala. Siapa adik-adik namanya? Gembala. Benar banget. Nah, gembala ini dia melindungi domba-domba yang lagi tidur ini, adik-adik lagi istirahat ini. Lalu dia punya tongkat. Wih, tongkatnya keren ya adik-adik ya. Di ujungnya ini ada yang melengkung-melengkung gitu. Ya, oke. Ini juga senjatanya si gembala untuk mengusir hewan-hewan buas ini. Dan juga tongkatnya ini dipakai untuk melindungi si domba supaya tidak keluar. Gitu adik-adik. Nah, semalaman sudah domba-dombanya ini sudah tidur. Lalu di pagi harinya apa ya yang dilakukan sama bapak gembalanya? Tes. Ganti kabar berikutnya. Wah, pastinya pagi-pagi dombanya sudah bangun dan lapar adik-adik. Siapa yang bangun tidur langsung lapar? Angkat tangan kanannya. Wah, Kak Opsal pun juga ya lapar, dombanya pun juga lapar. Makanya di gembala-gembalanya ini ya yang tadi menjaga sekarang mengajak semua domba-dombanya ini untuk berjalan. Gitu adik-adik, berjalan kemana Kak Opsal? Kita lihat di gambar berikutnya. Wah, di padang rumput yang hijau seperti ini adik-adik. Dan lihat nih, domba yang satu ini ya, dia mengenal suaranya si gembala adik-adik. Gitu ya, bahkan
suaranya ini sampai diingat terus. Gitu adik-adik. Kalau bukan gembalanya nggak akan taat. Gitu ya. Dan juga gembalanya ini selalu di depan menjadi pemimpin dari para domba-dombanya. Jadi kalau ada bahaya pasti gembalanya melindungi duluan. Begitu adik-adik ya. Terus mereka semua sudah dibawa ke dalam padang rumput yang hijau. Buat apa tadi? Gambar berikutnya. Nah, tentunya untuk makan rumput yang hijau dan segar. Ya, adik-adik pun di rumah juga bangun tidur pasti berdoa dulu ya. Setelah berdoa dulu terus perutnya lapar, lalu mereka pasti adik-adik makan kan. Begitupun juga domba-dombanya ini dibawanya ke padang rumput lalu makan. Setelah makan adik-adik kira-kira ngapain yuk? Benar banget. Lihat ini dombanya habis ngapain? Dan dibawanya untuk ke sungai untuk domba-dombanya bisa minum adik-adik. Minum habis makan terus minum. Nah, lalu teks gambar berikutnya. Nah, kalau tadi Kak Amsal cerita tentang gembala-gembala yang baik, ada enggak sih Kak Amsal gembala yang jahat gitu ya? Ini contohnya adik-adik. Ya, gembala yang tidak baik alias jahat. Ketika ada hewan buas datang, gitu ya, ketika ada hewan buas datang, ada bahaya yang datang, lihat nih apa yang dilakukan sama domba, sama si gembalanya itu malah lari adik-adik. Ya malah lari, bukan melindungi tapi lari. Domba-dombanya pun yang ada di belakangnya juga ikutan lari ya, supaya gak dicakar, gak dimakan gitu ya. Terus gembala yang baik ngapain Kak kalau ada hewan buas? Lihat nih. Wah, ini contoh gembala yang baik. Gembala yang baik pasti mau melindungi domba-dombanya. Ya, bahkan gak hanya melindungi adik-adik. Lihat di gambar berikutnya. Bahkan gembala ini rela mati loh. Rela digigit gitu ya sama si hewan buasnya ini. Demi apa? Demi domba-dombanya. Nggak lari seperti domba yang tidak baik atau jahat tadi adik-adik. Tapi ini benar-benar dombanya ini mau melindungi. Bahkan digigit pun mau adik-adik. Supaya domba-dombanya selamat. Gitu ya, tidak digigit. Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini yang terambil dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 20, apa sih Kak Amsal domba-domba itu? Siapa sih gembala itu? Nah, domba-domba itu semua adalah kita semua adik-adik. Kak Amsal, adik-adik di rumah, semuanya adalah domba-domba ya Tuhan Yesus. Dan gembalanya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengenal suara adik-adik semua. Dan bagaimana dengan adik-adik? Kalau domba-domba tadi bisa mengenal suara gembalanya, apakah adik-adik juga mengenal suaranya Tuhan Yesus? Suara dari firman Tuhan. Kenal dah? Nah, kalau masih belum mengenal, ayo adik-adik Kak Amsal aja untuk belajar firman Tuhan. Belajar untuk berdoa, kasih waktu buat Tuhan. Supaya kita bisa mendengar suara dari Tuhan, belajar firman Tuhan. Di situ juga ada isi firman Tuhan. Semuanya itu adalah suaranya Tuhan yang ada di dalam firman atau di Alkitab itu adik-adik. Dan lihat, gembala itu tadi rela kan melindungi domba-dombanya. Begitu juga dekat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, supaya kita domba-dombanya tidak mati binasa, melainkan bisa tetap selamat. Nah, oleh karena itu sekarang kita belajar yuk ayat hafalannya di hari ini. Kita buka bersama-sama ya. Sling. Nah, Yohanes 10 ayat 14. Adik-adik yang di rumah yang sudah bisa baca, ayo buka Alkitabnya ya. Di Yohanes 10 ayat 14.
Yohanes 10 ayat 14. Yuk kita baca bersama-sama ya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sekali lagi ya. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Siapa akulah gembala yang baik ini? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengenal suara adik-adik semua. Ya, jadi adik-adik ketika berdoa, Tuhan Yesus mengenal adik-adik semua. Dan gimana dengan adik-adik? Sudahkah adik-adik semua mengenal Tuhan Yesus? Nah, kalau masih belum, yuk kita mau belajar untuk membaca firman Tuhan. Dari situ kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Lalu punya saat teduh, waktu yang benar-benar disiapkan, waktu bangun tidur. Itu juga kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Gitu ya. Yuk kita mau belajar bersama-sama untuk menyembah nama Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama hari ini. Berapa banyak adik-adik yang mau mengenal Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan kanannya? Wow, Kak Amsal pun juga rindu untuk mengenal Tuhan Yesus ya. Yuk kita mau bersama-sama berkomitmen untuk mau mengenal Tuhan Yesus. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan damai, karena ku tahu Engkau dalamku, dan ku dalammu. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi seperti. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu
Kau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Lagu ini adik-adik mengatakan bahwa kita mau jadi seperti Tuhan Yesus, yang mau mengasihi, bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi kita semua. Dan hari ini kita mau belajar untuk mengenal suara Tuhan Yesus. Berapa banyak adik-adik yang mau menjadi seperti Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus? Yuk, taruh tangan kananmu di dada. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Tuhan Yesus, inilah kerinduan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kami rindu mau menjadi seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya dengan kami mengenal Engkau, membaca firman Tuhan, memiliki waktu saat teduh, Engkau mengenal kami. Dan kami pun juga bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi ya Bapa. Ajar setiap anak-Mu hari ini untuk berkomitmen mengenal Engkau lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Dan kerinduan kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Kami rindu menjadi alat-alat-Mu ya Bapa. Baik di rumah, di sekolah maupun dimanapun kami berada, kami bisa mencerminkan
menunjukkan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami selalu ya Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih bersama dengan Tuhan Yesus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus mulai hari ini hingga selama-lamanya. Dan ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengenal-Mu lebih dalam lagi dan menjadi dan selalu bisa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Jumat minggu depan ya adik-adik ya. Dadah.